Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Lainda, NIM 22650102 dari kelas C. Dalam video kali ini saya akan menjawab tentang artikel prolog atau programming in Logic. Jadi langsung saja, di sini ada tugas yaitu cari artikel tentang prolog, buat video penjelasan yang terdiri dari apa itu prolog, bagaimana cara menggunakan, dan contoh representasi logika dengan prolog. Jadi langsung saja kita akan membahasnya, yaitu apa itu prolog. Prolog atau programming in logic adalah bahasa pemrograman logika yang didesain oleh Alain Kolmogorov dan Robert Kowalski pada tahun 1972 di Prancis. Prolog biasanya digunakan pada pemrograman dalam bidang kecerdasan buatan, sistem pakar, dan computational linguistik. Logic programming termasuk dalam declarative programming, sehingga kita perlu untuk membuat serangkaian kondisi yang menggambarkan ruang solusi. Terdapat dua fase dalam declarative programming, yaitu membuat knowledge base dengan mendeklarasikan fakta dan aturan, dan interpretation atau menurunkan kalimat baru yang berasal dari KB dengan membuat pertanyaan. Ini adalah salah satu contoh prolog. SWI prolog merupakan salah satu jenis dari prolog interpreter. Adapun jenis lainnya adalah strawberry, visual, turbo, GNU, dan interprolog. Jadi ada beberapa aturan dalam menggunakan prolog, aturan dan fakta atau relasi. Jadi seperti ini. Fakta dan relasi yaitu prolog terdiri dari kumpulan data-data objek yang merupakan suatu fakta dan selalu bernilai benar. Contohnya yaitu Budi adalah ayah Ani. Maka dalam bahasa prolog dituliskan ayah dalam kurung Budi, Ani. Dengan ayah menunjukkan relasi. Kemudian aturan. Sebuah aturan dinyatakan sebagai sebuah kalimat bersyarat. Dalam prolog, kalimat bersyarat dilambangkan dengan *2 minus sebagai simbol dari if. Contohnya, fakta. Tono suka jeruk. Aturannya, Joni suka sesuatu yang disukai oleh Tono. Jadi kesimpulannya, Joni suka jeruk. Dalam prolog dituliskan faktanya suka dalam kurung Tono, jeruk. Aturannya suka dalam kurung Joni, sesuatu, *2 minus suka Tono, sesuatu. Kemudian ada pertanyaan. Setelah fakta dan aturan dirangkai dalam sebuah program non-prosedural, maka data-data dapat diberikan melalui pertanyaan. Penulisannya diawali dengan tanda tanya dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi contohnya itu seperti ini. Bisa dilihat untuk lebih jelasnya. Jadi itu tadi penjelasan tentang prolog dan cara menggunakannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi cara contoh representasi logika dengan prolog. Ini adalah teka-teki, yaitu kesatria dan kesatria. Misalnya, perhatikan beberapa teka-teki yang muncul dalam apa nama buku ini, karya Raymond Smullyan dan rekreasi matematika Maurice Reiti. Jadi contohnya bisa langsung dilihat pada video ini. Ada premis. Anda berada di sebuah pulau di mana setiap penduduknya adalah seorang kesatria atau penjahat. Kesatria selalu mengatakan kebenaran dan penjahat selalu berbohong. Jadi dengan menggunakan prolog dan batasan CLPB, kita dapat memodelkan situasinya seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat. Kemudian contoh 1, Anda bertemu dengan dua penduduk, A dan B. A berkata, entah saya seorang penjahat atau B adalah seorang kesatria. Sebuah query tunggal terhadap variabel boolean sudah cukup untuk menentukan jenis setiap penghuni.
dengan menyatakan hubungan antara A dan nilai kebenaran pertanyaan. Jadi bisa dilihat seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa A dan B adalah kesatria. Contoh kedua, A berkata saya penipu, tetapi B tidak. Diterjemahkan ke dalam batasan bolehan. Bisa dilihat. Jadi dalam contoh ini, A dan B adalah knaves. Contoh ketiga, A berkata setidaknya salah satu dari kita adalah penipu. Jadi dengan menggunakan batasan CLP B, kita dapat menggunakan ekspresi boolean card ls express untuk menyatakan batasan kardinalitas. Ekspresi ini benar jika jumlah ekspresi dalam ekspresi yang bernilai true adalah anggota dari daftar ls bilangan bulat. Jadi contohnya itu seperti ini. Atau setara dengan hal ini. Contoh keempat, Anda bertemu dengan 3 penduduk. A berkata kami semua penipu. B berkata salah satu di antara kita adalah seorang ksatria. Jadi halnya itu, terjemahannya itu bisa kalian lihat dalam yang ini. Kemudian contoh kelima, A mengatakan B adalah seorang penjahat. B mengatakan A dan C adalah sejenis. Apa itu C? Kita dapat menerjemahkan ke prolog sebagai berikut. Ini contohnya. Jadi dari hasil prolog yang kita sudah lakukan, ini menunjukkan bahwa C jelas merupakan seorang penipu. A dan B bisa menjadi kesatria atau penjahat, dan keduanya berbeda jenis yang ditunjukkan dengan tujuan sisa. Baik, itu mungkin contoh dari representasi logika dengan menggunakan prolog. Dan itu adalah pembahasan singkat dari saya tentang prolog. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.